Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh diperkenankan Tuhan untuk kembali bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan di ibadah minggu pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, daripada jemaat bertanya-tanya siapa pendeta yang berdiri di depan ini, ya, bagus saya memperkenalkan diri. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya adalah pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Jadi sejak 25 Februari 2022, saya dimutasi dari Medan ke GPIB Betel Raha. Dan saya ada di sini, ya, di Makassar ini, karena kemarin ada rapat mupel, HUT GPIB, dan saya juga akan berangkat ke Jakarta, ke Istora. Makanya saya ada di Makassar ini dan diberikan kesempatan oleh Bapak Pendeta Laritmas untuk boleh melayani di minggu pagi ini. Demikian perkenalan singkat saya pada Bapak Ibu sekalian. Ya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau bangun rumah, seorang tukang itu pasti dia akan merancang suatu bangunan, maka dia akan membuat dulu satu perencanaan. Dia akan membuat perencanaan dan menciptakan bangunan yang indah dan kuat atau dasar yang kokoh. Dasar atau fondasi yang kokoh. Karena kalau fondasi itu tidak kuat, kalau fondasi itu tidak betul-betul dijamin kuat dan kokoh, maka bangunan yang akan berdiri di atasnya itu juga satu saat akan rubuh. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan manusia juga harus mempunyai dasar dan tujuan yang jelas. Sebab dalam menjalani kehidupan ini bukan hal yang mudah. Karena setiap umat manusia yang hidup di dunia ini pasti dia tidak akan lepas dari berbagai tantangan dan liku-liku kehidupan. Oleh karena itu dalam firman Tuhan kita di pagi hari ini, Tuhan Yesus memulai firman-Nya dengan sebuah pertanyaan. Dengan kata mengapa? Kalau pertanyaan itu berarti kita harus jawab pertanyaan itu. Kita harus jawab pertanyaan mengapa itu dengan karena. Sesuatu yang menunjukkan alasan, sesuatu yang menunjukkan motivasi, dan juga latar belakang dalam melakukan sesuatu. Dan Yesus bertanya kepada orang banyak yang sudah mendengar apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus beritakan. Mengapa engkau berseru Tuhan, Tuhan? Ini pertanyaan yang betul-betul menyentuh. Karena orang-orang itu hanya mendengar tapi tidak melakukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mendasari dia berseru Tuhan, Tuhan? Apa dasar dia mengikut Yesus? Sudahkah motivasinya benar dalam mengikut Tuhan? Ataukah hanya sekedar ikut-ikutan saja? Kita harus memiliki dasar yang kuat untuk mengikut Tuhan. Kita harus memiliki prinsip yang benar. Sehingga upaya kita untuk mengikut Tuhan itu tidak sia-sia.
Dan bagian dari ayat 46 ini seharusnya membuat orang tertegun. Ketika Tuhan berkata, kamu tidak melakukannya, tidak melakukan apa yang aku katakan. Sebetulnya dari ayat ini terkadang kita juga demikian. Kita berseru, kita melayani, kita menjalani kehidupan ini, tetapi sering kita tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Bagian selanjutnya dari perikop ini akan menjelaskan lebih dalam. Di ayat 47 dikatakan mendengar. Jelas merupakan satu hal yang sangat penting. Tuhan Yesus juga berkali-kali mengatakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Setelah pertanyaan ini Yesus melanjutkan dengan mengatakan orang yang mendengarkan dan menjalankan perkataannya itu adalah seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu yang kokoh. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat, kalau kita baca judul perikop itu dua macam dasar. Jadi diumpamakan orang yang mendengar lalu melakukan, kemudian orang yang tidak mendengar dan juga tidak melakukan. Jadi Tuhan Yesus membedakan orang-orang yang mendengar firman-Nya itu dalam dua kelompok. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka ia akan mengumpamakan mereka itu, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, sama dengan orang yang mendirikan rumahnya dengan menggali dalam-dalam, lalu meletakkan dasarnya di atas batu. Sehingga walaupun air datang, banjir datang, rumah itu tidak akan digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Lalu orang yang kedua, orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Mereka diumpamakan seperti mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, tanpa fondasi yang kuat, sehingga kalau banjir datang, maka dengan sendirinya rumah itu akan rubuh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dua hal ini kita melihat sudah berapa lamakah Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang Kristen. Apakah kita hanya sebatas mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya? Atau kita mendengar, tapi kita melakukannya? Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi hendaknya dalam hidup kita keduanya itu berjalan bersama-sama. Mendengar kemudian melakukan. Karena dalam surat Yakobus juga dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tadi perintah hidup baru kita bilang demikian. Dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Jadi jelas, mendengar dan juga melakukan. Nah, dalam kehidupan kita, seringkali kita mengecewakan Tuhan. Dalam hal apa kita mengecewakan Tuhan? Dalam hal ketidaktaatan kita.
Kita sering tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Padahal kita sudah tahu tentang kebenaran, padahal kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan itu setiap hari. Kita taat kepada Tuhan hanya sedang kita kepepet. Kita taat kepada Tuhan hanya karena kita terdesak. Kita taat kepada Tuhan hanya ketika kita dalam masalah. Hanya ketika kita dalam kesulitan hidup. Baru kita mau cari Tuhan. Kalau kita dalam keadaan yang senang-senang saja, kita tidak pernah mau cari Tuhan. Kita berseru memanggil nama Tuhan hanya saat kita sedang memerlukan sesuatu dari Tuhan. Jemaat Tuhan, ketaatan semacam ini adalah ketaatan yang bersyarat. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tanpa syarat. Tapi kalau kita mencari Tuhan ketika kita sedang butuh, itu sama dengan kita cari Tuhan dengan syarat. Ini salah besar. Karena di surat Timotius dikatakan bahwa sebagai orang percaya kita ini adalah prajurit-prajurit Kristus. Kalau prajurit itu pasti akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh komandannya. Sekalipun mungkin perintah itu menjadikan nyawanya sebagai taruhannya, tapi dia harus siap melakukan itu. Karena seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia dapat berkenan kepada komandannya. 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Jadi hanya dengan taat melakukan perintah yang Tuhan katakan, maka disitulah kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama melihat di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di pagi hari ini. Karena jelas dalam firman Tuhan ini, membangun kehidupan itu sama dengan membangun rumah. Kalau dia tidak gali dalam-dalam, tidak akan kuat. Iman Kristen itu adalah yang siap untuk diuji. Siap diuji oleh apapun. Maka di situ akan kelihatan ketika kita diuji apakah kita betul-betul siap atau tidak. Apakah fondasi yang kita bangun ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan itu sudah benarkah tidak? Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beri waktu kita untuk dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan yang Bapak Ibu bangun saat ini, itu di dalam kehidupan itu Tuhan Yesus bilang kalau mau jadi orang Kristen itu tidak ada yang aman-aman. Tidak ada yang tentram-tentram hidupnya. Penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Tidak ada hidup kita yang mulus-mulus. Namun disitulah kita belajar. Pada saat kita diuji, di situ kita belajar apakah kita sudah betul-betul kuatkah? Atau kita masih bisa digoyang-goyang. Karena kalau orang dalam masalah, Tuhan belum jawab dia punya permohonan, dia bisa cari jalan lain. Karena manusia ini maunya yang instan, Bapak Ibu. Begitu dia berdoa, amin, selesai dia punya persoalan. Oh, bukan begitu. Itu sama saja kita bilang, Tuhan ini masalahku, selesaikanlah. Tuhan tidak mau begitu.
Yang Tuhan mau ini masalahmu, mari bergumul bersama dengan Tuhan. Karena di situ Tuhan mau lihat ketaatan kita kepada Tuhan. Di situ Tuhan mau lihat kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih setia atau kita sudah berpaling mencari yang lain. Kita menduakan Tuhan dalam hidup ini. Ketika saudara menduakan Tuhan, maka disitulah fondasi saudara sudah tidak kokoh lagi. Sudah tidak kuat lagi. Maka apapun yang akan terjadi, kita akan rubuh. Karena itu Bapak Ibu, kenapa saya katakan begitu? Karena kehidupan kita ini tidak hanya terbangun hanya dengan teori. Tidak akan terbangun itu. Tapi juga harus dengan praktek. Makanya dikatakan mendengar firman dan melakukannya. Jadi teori dan praktek berjalan bersama-sama. Kalau hanya sekedar teori saja tidak akan bisa. Mari kita praktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar ini. Tema renungan kita di pagi hari ini yang diangkat oleh GPIB adalah kesaksian yang menjadi berkat. Bagaimana dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang kita jalani ini bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Oleh karena itu, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, seperti lagu kita Bakti 69. Ku mulai dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Supaya kita mau jadi berkat bagi orang lain, belajarlah. Kokohkan dulu diri kita. Baru kita bisa pergi keluar untuk jadi berkat bagi orang lain. Ini tidak mudah. Kalau kita mau mulai dari diri sendiri, kadang-kadang dari diri sendiri juga banyak tantangan yang harus kita hadapi. Makanya betul, belajar dulu dari diri sendiri. Belajar untuk mencari Tuhan. Oleh karena itu di tengah-tengah kesibukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mungkin ada yang pergi kerja pagi, pulang malam. Besok juga begitu, terus berputar kehidupan ini. Tapi mari di antara itu semua, siapkan waktu saudara untuk Tuhan. Belajar untuk mengenal Tuhan. Dari mana kita belajar? Dari firman Tuhan ini. Supaya kita betul-betul sungguh mengenal Kristus itu dengan baik. Sehingga dalam kehidupan ini kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh apapun. Apapun yang terjadi, saya tetap kuat di dalam Tuhan. Karena saya punya Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik, bahkan lebih besar dari persoalan apapun yang saya hadapi. Kalau kita begitu, maka kita bisa pergi keluar. Untuk menjadi berkat, kita bisa bersaksi bagi orang lain, supaya orang lain juga bisa dikuatkan karena kita. Kan begitu kan kalau saksi. Di pengadilan itu kalau pakai saksi, saksi itu dia harus bercerita berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pengalaman yang dia alami. Itu yang dia ceritakan. Begitu juga kita. Berdasarkan pengalaman hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bisa pergi keluar untuk menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Berdasarkan pengalaman hidup kita. Di situ kita dibentuk. Di situ kita ditempah oleh Tuhan untuk belajar taat agar kita bisa tahan uji apapun yang menerpa di dalam kehidupan kita.
Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkara mendengar dan melakukan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar masalah bijak atau bodoh. Tetapi lebih jauh sederhana dari itu. Mau atau tidak berusaha dan berjuang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita menggunakan tata ibadah syukur hari ulang tahun ke-75 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dari sini kita belajar juga bahwa HUT ke-75 tahun GPIB ini merupakan bukti bahwa Tuhan ada dan bersama dalam pelayanan dan kesaksian GPIB. HUT ke-75 tahun menjadi HUT berlian karena kemuliaan dan karena cinta Tuhan untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ini. Oleh karena itu, memasuki usia 75 tahun GPIB, maka sebagai warga gereja GPIB kepada kita diminta melalui firman Tuhan hari ini untuk menjalankan tugas kita sebagai saksi berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita lakukan. Jalankan tugas Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai saksi. Baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pelayanan kita, baik dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Jalankan kehidupan kita sebagai saksi. Seperti sekarang ini, PKP memuji Tuhan, Pak Julius tadi memuji Tuhan, itu kesaksian yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Dalam pelayanan juga demikian. Presbiter, pengurus pelkat, panitia-panitia yang ada dalam jemaat ini, yang pilih kita itu Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Sebab bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Supaya buahmu itu tetap. Jadi kita sudah dipilih Tuhan. Pertanyaannya apa yang mau kita kasih buat Tuhan? Tuhan sudah berkati kehidupan kita sampai hari ini. Apa yang kita mau kasih buat Tuhan? 75 tahun loh GPIB. Maka sebagai warga GPIB, apa yang kita mau kasih buat Tuhan? Karena gereja itu bukan gedung yang mewah ini. Tapi gereja itu adalah orangnya. Jadi sebagai warga gereja, apa yang kita mau kasih buat Tuhan? Mari Bapak Ibu berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Seiring 75 tahun yang sudah Tuhan berkati Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ini. Maka bersama dengan itu mari kita juga bersama-sama bergandengan tangan memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan kita lewat kesaksian hidup kita. Supaya orang lain bisa melihat, bisa mengenal siapa Kristus. Lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Lewat kesaksian yang Bapak Ibu berikan kepada sesama. Sehingga semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa. Untuk itu berikanlah diri saudara saat ini. Ini aku Tuhan. Aku siap buka hati untuk Tuhan bentuk. Sehingga apapun yang kita dengar, apapun yang kita sudah terima hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan akan mampukan kita untuk melakukannya. Sehingga kita boleh keluar untuk menjadi saksi bagi siapapun, dimanapun Tuhan utus. Dan Tuhan tempatkan kita untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.